Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para mahasiswa yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dan pada presentasi ini saya mencoba untuk menyampaikan topik mengenai carotid Doppler sonografi, aplikasi dalam praktek klinik. Sebagaimana yang kita ketahui, ini adalah bagian dari mata kuliah neurovaskular sonologi pada kasus stroke. Baik, ini adalah deskripsi dari kuliah kita, yakni kuliah ini akan mencoba menerangkan mengenai prinsip dasar, kemudian indikasi, teknik pemeriksaan, dan aplikasi klinis untuk pemeriksaan Doppler karotis pada pasien-pasien stroke. Setelah kuliah ini diharapkan para mahasiswa dapat menerangkan mengenai hal-hal tadi, yakni prinsip-prinsip dasar, indikasi, teknik pemeriksaan, dan aplikasi klinis untuk pemeriksaan Doppler karotis pada pasien stroke. Kemudian materi pembelajaran atau referensi yang dapat kalian gunakan adalah mengenai Basic Ultrasound and Cerebrovascular Anatomy textbook, di mana kalian bisa mendapatkannya dari Textbook of Cerebrovascular Ultrasound dari Alexandrov, kemudian Textbook of Neurovascular Examination juga dari Alexandrov. Sementara itu, sistem pembelajaran kita, model pembelajarannya adalah menggunakan online, secara online asinkronus melalui video kuliah yang saya sampaikan saat ini, dan kemudian nanti kegiatan akan kita lanjutkan secara sinkron, ya meskipun online, tapi secara sinkron menggunakan menggunakan metode presentasi. Jadi nanti para mahasiswa akan mempresentasikan mengenai tugas yang akan diberikan, serta nanti kita akan saling memberikan umpan balik. Kemudian metode evaluasi dan penilaian adalah menggunakan rubrik dari scoring presentasi yang kalian lakukan. Kemudian nanti materi ini juga akan termasuk dalam materi yang diujikan dengan soal-soal pilihan ganda. Baik, lalu kita segera masuk ke dalam materi kuliah. Ini adalah sebagai introduksi ya para mahasiswa sekalian, adik-adik sekalian, bahwa stroke adalah penyebab utama kematian ya. Di Indonesia bahkan ini merupakan penyebab kematian nomor 1 ya. Ini saya kira kalian sudah sering mendapatkan informasi mengenai ini, dan memang data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa stroke semakin meningkat kasusnya dan menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Sepertiga kasus dari stroke ini adalah akan berakibat fatal, dan survivor atau penyintas atau pasien stroke yang selamat seringkali harus dirawat berkepanjangan dan kemudian memiliki kecacatan yang irreversibel atau permanen. Nah, untuk kasus stroke sendiri 4 dari 5 kasus ya umumnya adalah berupa stroke sumbatan atau iskemik, dan 4/5 atau 80% dari kasus stroke iskemik ini disebabkan karena penyakit aterosklerosis yang umumnya salah satu tanda utamanya ini akan menyebabkan patologi pada bifurkasio karotis. Nah, mengingat lokasinya yang superficial dekat dengan permukaan kulit ya, maka ada sebuah pemeriksaan ya yang kita kenal sebagai Doppler karotis yang bisa menilai apakah ada atau tidak patologi pada daerah bifurkasio karotis secara khusus maupun pembuluh darah karotis yang menuju otak secara keseluruhan. Dan ini bisa menjadi alat diagnostik atau bahkan alat screening, dan saat ini bahkan digunakan sebagai alat diagnostik yang paling umum ya dipakai oleh dokter untuk menilai kelainan karotis pada pasien-pasien stroke. Baik, ini saya kira adalah penyegaran saja ya. Tentunya teman-teman semua sudah memahami mengenai anatomi dari pembuluh darah. Ini adalah arcus aorta. Dari arcus aorta ini kemudian dia memiliki cabang. Kita lihat yang sebelah kanan ya. Kita lihat sebentar, saya tampilkan dulu pointersnya. Oke, ini jelas terlihat ya. Jadi di sebelah kanan dia akan bercabang menjadi arteri innominata atau arteri brachiocefalika, yang kemudian dia bercabang menjadi karotis komunis kanan dan arteri subclavia kanan. Sementara
di sebelahnya dia juga bercabang menjadi arteri karotis communis kiri dan arteri subclavia kiri. Nah, ini adalah gambaran dari arteri karotis communis secara ultrasound. Dia bercabang lagi ya, bercabang lagi yang menuju ke intrakranial, ke otak adalah arteri karotis interna ya. Kemudian satu lagi ya yang memperdarahi daerah kulit kepala dan tengkorak adalah arteri karotis eksterna. Dan ini adalah bulbus karotis ya. Ini merupakan dilatasi ya pada distal ya, pada distal atau ujung dari karotis communis sampai menuju ke bagian proksimal atau bagian awal dari karotis interna. Nah, carotid bulb ini atau bulbus karotis merupakan daerah yang paling sering mengalami patologi ya pada proses aterosklerosis, mengingat ini adalah daerah boundary ya, daerah perbatasan antara aliran darah ekstrakranial dan aliran darah yang menuju intrakranial atau otak. Dan di sini juga banyak terdapat baroreseptor dan kemoreseptor pada dindingnya yang mengatur tekanan darah. Dan kemudian karena di sini secara geometri ya bentuknya adalah persimpangan, di sini ada peningkatan shear stress ya, peningkatan tekanan ya, dan kemudian di sini juga cenderung aliran darah menjadi stagnan sehingga terjadi peningkatan waktu singgah untuk partikel-partikel darah dan akhirnya dapat berakibat atau memiliki potensi untuk menempel ya ke dinding dari pembuluh darah dan kemudian menyebabkan penebalan dinding pembuluh darah yang kita kenal sebagai proses aterosklerosis. Nah, kemudian yang perlu diketahui bahwa arteri karotis interna ini yang menuju ke otak, di leher dia tidak bercabang, ya dia bercabangnya di kepala, di otak. Dan cabang pertama dari karotis interna adalah arteri oftalmika, ya. Sementara arteri karotis eksterna ini cabang-cabangnya menuju ke otot wajah, ya, kemudian dahi dan tentunya scalp, ya, atau tengkorak, ya. Nah, berikut adalah indikasi untuk pemeriksaan Doppler karotis atau sonografi karotis, ya. Ini bisa kerjakan, ya, bisa kita kerjakan pada pasien-pasien yang memiliki gejala stroke ya. Jadi simptomatik ya, simptomatic carotid disease. Jadi pasiennya memiliki gejala stroke atau transient ischemic attack atau ada diseksi pada dinding pembuluh darah karotisnya ya, atau pada kasus yang pasca dilakukan operasi carotid endarterectomy atau stenting ya dengan gejala neurologis. Pada kasus-kasus yang asimptomatik atau pasiennya belum bergejala bisa juga kita lakukan. Misalkan kalau pasiennya memiliki massa di leher yang dia massanya pulsatile ya atau berdenyut, atau pada saat kita auskultasi dengan stetoskop ya terdapat cervical bruit, ada bruit di daerah cervical. Kemudian bisa juga kita lakukan untuk melakukan follow up pada pasien-pasien stenosis yang asimptomatik ya. Kemudian kita gunakan sebagai penilaian atau assessment vaskular pada pasien dengan risiko yang multiple, misalkan dia punya hipertensi dan diabetes atau hipertensi dengan rokok ya. Jadi minimal 2 saja ya kita anggap dia berisiko tinggi, kita bisa lakukan assessment penilaian pembuluh darah karotis ya. Kemudian pada pasien-pasien dengan coronary artery disease, penyakit jantung koroner atau peripheral arterial disease atau penyakit pembuluh darah kaki perifer ya, ini juga bisa kita assess karotisnya ya, kita periksa. Karena apa? Karena umumnya spektrum gangguan pembuluh darah bisa mengenai jantung, kaki ya, atau karotis atau otak ya. Jadi kalau salah satu saja simptomatik misalkan di jantung, kita harus periksa daerah pembuluh darah yang lain ya. Kemudian kita juga bisa lakukan sebelum pasien dilakukan tindakan operasi pembuluh darah ya. Kemudian screening sebelum operasi jantung ya, seperti bypass ya. Ini bisa kita lakukan screening ya dengan pemeriksaan Doppler karotis untuk menilai apakah ada risiko stroke ya, menilai seberapa besar risiko stroke durante atau selama atau pasca tindakan operasi. Nah, baik, kita akan lanjut ke teknik pemeriksaan. Nah, untuk pemeriksaan Doppler karotis kita menggunakan transducer ya, atau probe yang linier ya, linier yang lurus ya ujungnya. Kemudian kita memeriksa 3 parameter yaitu B-mode ya, kemudian color flow Doppler dan spectral Doppler ya untuk menilai gelombang dan kecepatan. Nah, ini tekniknya ya, kita periksa di leher.
Bisa dari depan, bisa dari belakang, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita periksa dari depan, dari belakang, maaf ya, dari belakang lebih nyaman buat pasien dan juga pemeriksa. Ketimbang kalau periksa dari depan, bayangkan kalau yang kita periksa adalah wanita ya. Jadi kita periksa lebih aman ya dan lebih nyaman buat siapapun pemeriksa maupun pasien, kita periksa dari belakang. Nah, ini adalah parameter yang pertama kita nilai B-mode ya. Jadi B-mode ini ya kita mulai dari transfer scanning ya. Di carotis communis kita lihat apakah ada vena jugularis, kemudian level of bifurcation di setinggi mana dia bercabang ya. Kemudian setelah itu kita ikuti dengan pemeriksaan longitudinal, long axis, dan kemudian kita bisa hitung ketebalan atau EMT ya dari pembuluh darahnya. Nah, jadi ini transverse plane dulu ya. Lalu kita bisa lakukan ya pemeriksaan secara longitudinal. Nah, pada transverse plane, pada potongan transversal, ini yang kita lihat, carotis communis, ini vena jugularis ya. Ini arteri carotis communis ya. Ini kemudian naik ke atas terus, kita susurin ya, akhirnya kita ketemu percabangan, ini carotis interna, ini carotis externa ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan long axis ya. Long axis juga dari bawah kita susuri ke atas ya, pelan-pelan ya. Dan kemudian kita lihat apakah ada patologi ya. Jadi seperti ini gambaran long axis ya. Jadi gambaran longitudinal ya, carotis communis kita susurin ya, akhirnya dia bercabang ya. Kita ketemu bifurcatio, ini carotis interna ya. Nah, kemudian yang penting dalam B-mode ini adalah kita ukur EMT, intima media thickness ya. Jadi ini adalah the only sonographic parameter ya yang direkomendasikan oleh American Heart Association untuk digunakan secara rutin ya untuk screening risiko kardiovaskular. Dan ini adalah penanda awal dari proses aterosklerosis. Jadi artinya kalau sudah ketemu ada penebalan EMT, maka kita bisa melakukan intervensi pengobatan ya. Jangan sampai dia makin menebal akhirnya jadi stenosis ya. Nah, jadi EMT biasanya diukur ya secara computerized atau bisa juga manual ya. Dan normalnya EMT itu kurang dari 0,8 ya milimeter ya. Kalau antara 0,8 sampai 1 dikatakan indeterminate. Kalau sudah 1 milimeter ke atas ini sudah dianggap sebagai abnormal. Ya, jadi ini adalah EMT ya, kita ukur dari tunika intima hingga tunika media ya. Ketebalannya kita ukur ya. Baik, kemudian yang kedua yang kita nilai dari B-mode adalah plak ya. Plak itu adalah penebalan ya. Akibat proses aterosklerosis ya. Dia bisa didapatkan di bifurcatio carotis atau carotis externa, carotis interna maupun carotis communis. Tapi karena kita menilai otak ya, kita utamakan cari di carotis interna ya. Dan plak ini kemudian kita ukur diameternya, kemudian kita bandingkan dengan diameter keseluruhan dari pembuluh darah ya. Kita bisa ukur persentase stenosis atau penyempitannya. Kemudian morfologinya bisa kita lihat apakah plaknya homogen, putih semua warnanya atau bercampur. Kemudian kita nilai permukaannya. Kalau dia halus berarti baik ya. Kalau dia irregular atau mungkin ulcerated ini beresiko untuk menyebabkan lepasnya plak tersebut, ruptur dari plak dan mengakibatkan stroke iskemik yang gejalanya bisa sangat berat ya, gejala hemisferik ya. Nah, jadi ini adalah gambaran plak ya, gambaran plak. Ini heterogenes plak, kita lihat ada yang putih, ada yang lebih hitam ya. Oke, kemudian di sini adalah plak yang homogen ya. Ini ada intraplak hemorrhage, kita lihat ada gambaran yang lebih hipoekoik di tengah-tengah gambaran yang isoekoik ya. Ini artinya ada perdarahan dalam plak ya, intraplak hemorrhage ya. Baik, kita lanjut ke parameter kedua yang dinilai adalah color Doppler imaging. Jadi kita pencet tombol untuk mendapatkan color Doppler ya. Jadi warna ini digunakan sebagai roadmap ya, sekaligus untuk menilai ya apakah daerah tersebut ada stenosis ya atau mungkin near occlusion, sudah berat sekali derajat stenosisnya. Ini nanti warnanya akan berbeda ya, warnanya akan berbeda. Nah, ini kita lihat, ini gambaran color Doppler pada stenosis carotis interna. Ini pada yang sudah near occlusion, ya kita lihat trickle flow. Jadi gambaran di sini flow-nya meningkat sekali, ya jadi biru ya.
Oke, kemudian di sini juga gambaran stenosis karotis ya. Nah, jadi tekniknya ya kita lakukan pada longitudinal section, longitudinal axis ya, jadi gambaran pada long axis ya. Kemudian kita pencet ya color, power and gain. Kemudian kita ikutin terus dari karotis komunis, interna dan sedistal mungkin dari karotis interna ya. Nah, ini color ya. Hati-hati jangan sampai muncul aliasing, ini power terlalu kuat, kita kurangin powernya. Ini juga kalau terlalu kuat seakan-akan ada bleeding nih ya. Jadi color bleeding istilahnya ya. Nah, ini kalau dia memeriksa pembuluh darah yang berjalan di antara tulang ya, dia seakan-akan hilang di sini, ini arteri vertebralis ya. Nah, kemudian parameter ketiga yang kita nilai adalah spektral Doppler. Jadi di sini kita bisa menilai kecepatan aliran pembuluh darah ya. Ini digunakan sebagai salah satu parameter untuk menilai derajat penyempitan atau stenosis pembuluh darah di daerah karotis ya. Nah, ini tekniknya juga sama seperti color Doppler ya, tinggal kita pencet saja untuk tombol di ultrasound ya, tombol untuk spektral ya. Spektral Doppler ya. Nah, ini gambaran spektralnya seperti ini ya. Kita lihat di sini. Ini adalah gambaran sistolik ya, puncak dari sistolik, peak systole velocity, ini diastolic velocity, end diastolic velocity ya. Ini karotis komunis patternnya seperti ini. Karotis interna kita lihat diastoliknya lebih tinggi ya karena dia resistensinya rendah karena menuju ke pembuluh darah otak ya. Sementara ini karotis eksterna dia menuju luar otak, tengkorak ya. Resistensinya tinggi, jadi diastoliknya di sini kita lihat lebih rendah, bahkan hampir mengenai angka sumbu X ya, angka 0 ya. Oke, ini kita lihat ya. Hati-hati waktu kita menilai spektral Doppler ini ya, kita harus pastikan bahwa angle-nya harus pas benar ya. Kalau angle-nya tidak pas seperti ini ya, seakan-akan dia kecepatannya meningkat, padahal tidak seperti itu ya. Nah, baik ya. Kemudian kita lanjut untuk aplikasi klinis. Jadi memang pada Doppler karotis ini yang paling kita cari adalah apakah ada stenosis ya. Selain tadi EMT, plak, kita lihat apakah ada penyempitan ya. Penyempitan pembuluh darah kita nilai dengan dua parameter primer. Jadi kecepatan sistolik dari karotis interna dan ukuran plak ya. Dan ada dua parameter sekunder yaitu rasio perbandingan kecepatan ya peak systole ya untuk ICA dibagi dengan karotis komunis dan end diastolic velocity dari karotis interna. Nah, namun demikian perlu diingat bahwa rasio ini ya jangan dijadikan sebagai patokan utama. Meningkat ini mengingat ini ya bisa saja meningkat ya. Ya, bisa saja meningkat ya, khususnya pada pasien-pasien yang usia muda, hipertensi lama, itu pasti kecepatannya meningkat ya. Nah, kemudian yang perlu kita ingat juga adalah stenosis yang dianggap secara klinis ya itu berpengaruh ya secara hemodinamik adalah kalau seandainya dia bisa mengakibatkan penyempitan lebih dari 50% ya. Jadi ini yang harus kita cari, apakah ada stenosis di atas 50% ya. Oke. Jadi ini kita lihat ya, ini parameternya. Kalau normal ya, maka kecepatan sistolik di karotis interna kurang dari 125 cm per second ya. Kalau dia sudah lebih dari 50% stenosis, dia naik antara 125 sampai 230. Kalau sudah di atas 230 cm per second, ini stenosis berat atau near occlusion ya. Kemudian ukuran plak kita ukur ya, persentasenya berdasarkan ukuran lumen. Kemudian rasio ICA dan CCA ini penting ya pada pasien-pasien usia muda atau hipertensi. Bisa saja PSV peak systole velocity karotis internanya meningkat, tapi ternyata rasio peak systole ICA ya karotis interna dan karotis komunis dia masih normal ya. Kemudian end diastolic velocity dari karotis interna ya. Kita lihat di sini, ini ada plak ya, kita ukur nih ya. Kita ukur PSV-nya ternyata masih 111 cm per second. Artinya dia belum bermakna secara hemodinamik. Jadi memang sudah ada penyempitan nih, tapi penyempitannya masih kurang dari 50% karena peak systole velocity-nya untuk karotis interna 111 ya, artinya kurang dari 125 cm per second ya.
Nah, ini pengukuran stenosis ada banyak cara. Yang paling umum ada dua, ya, traditional method dan NASET, ya, berdasarkan studi dari North American Carotid and Arterectomy Trial, ya. Nah, ini kalau yang tradisional, ya, ukuran lumen tersisa dibagi seluruh lumen dikali 100%. Kalau yang NASET, dia menggunakan ukuran lumen tersisa dibagi dengan ukuran lumen di bagian distal, karotis interna, dikali 100%. Kenapa ini dipakai? Karena dianggap kalau diukurnya di sini juga, ya, di bifurkasio, ini tidak menggambarkan kondisi pembuluh darah intrakranial. Ya. Oke, ini stenosis berat, kita lihat, ya, ada trickle flow, kemudian kita ukur di sini, peak sistolnya 284 cm per second. Ya, ini artinya sudah lebih dari 230. Jadi ini stenosisnya sudah di atas 70%. Bahkan kalau kita lihat dari color flow-nya, ini sudah near occlusion, ya, sudah sempit sekali, ya. Nah, jadi secara klinis, ya, ini yang harus kita ingat, ya. Aplikasi klinisnya kalau dari pemeriksaan kita ketemu ada penebalan intima media, ya, thickening of intima media, maka kita minta pasien melakukan lifestyle modification, hidup sehat, kurangi konsumsi garam, kurangi lemak, kolesterol, olahraga teratur. Kalau diperlukan obat, berikan statin, obat anti hipertensi, obat anti diabetes kalau memang ada diabetes. Sementara kalau stenosis kurang dari 50%, ya, ini sama medical therapy, ya, tentunya dengan lifestyle modification juga. Kalau stenosis antara 50 sampai 69%, ya, kita bisa medical therapy, ya. Tetapi kalau dia simptomatik, ya, artinya pasiennya stroke, ya, atau TIA, ini bisa benefit, ya, dilakukan operasi CA atau stenting, ya, saat ini, ya. Jadi bisa dua-duanya. Kalau stenosis di atas 70% dan near occlusion bisa kita lakukan operasi atau pemasangan stent. Tapi kalau sudah oklusi, sudah ketutup, maka tidak usah diintervensi. Kalau kita intervensi bisa menyebabkan reperfusion syndrome, bisa makin jelek kondisi pasien, bahkan bisa perdarahan di daerah otak, ya. Nah, itu adalah manfaat dan kemudian aplikasi klinis dari Doppler karotis. Namun demikian perlu diingat, ya, bahwa Doppler karotis ini punya keterbatasan juga, ya. Pada kasus-kasus kalau pembuluh darahnya tortuous, ya, berkelok-kelok atau kinking, ya, ini agak susah, ya, kita nilai. Kadang-kadang kita lihat kok PSV-nya tinggi sekali karena dia tortuous, ya. Kemudian kalau kita ketemu plak yang sangat tebal, ya, dan melingkar, ini juga seakan-akan alirannya hilang, ya. Kemudian bisa juga, ya, kalau ada stenosisnya di pembuluh darah leher yang bagian atas, ya. Jadi nggak terjangkau dengan probe dari carotid Doppler. Ini juga keterbatasan, ya. Dan perlu diingat bahwa ini juga sangat operator dependent. Jadi jam terbang dari pemeriksa, ya, itu sangat menentukan. Jadi Anda sebagai mahasiswa, ya, mohon nanti bisa berlatih juga di pasien. Kalau dari rekomendasi American Society of Neuroimaging, ya, saran mereka sih kalau bisa dalam setahun paling nggak kita kerjakanlah, ya, 100-200 kasus untuk bisa mendapatkan keterampilan yang memadai, ya. Oke, ini contoh keterbatasan Doppler, ya. Ada plak yang heavily calcified, ya. Namun demikian tetap bahwa ini adalah pemeriksaan yang cukup membantu untuk diagnostik, ya. Dibandingkan dengan DSA, angiografi cerebral sebagai golden standard, sensitivitasnya 90 hingga 95%, ya, sangat tinggi, spesifitas juga 86 hingga 97%, ya. Jadi ini cukup baik, ya, apalagi kalau dipertimbangkan dengan kemungkinan komplikasi DSA, ya, 1-2% bisa ada stroke atau kematian, ya. Kalau Doppler karotis aman, ya, tidak ada tindakan invasif, jadi mudah-mudahan tidak akan ada komplikasi, dan memang tidak pernah ada ceritanya pasien stroke, ya, setelah dilakukan Doppler karotis, ya. Kemudian dibandingkan dengan pemeriksaan imaging lain, CT angio dan MRA, ya, ini mirip-mirip, ya, hampir sama, ya. Dan kemudian jelas ini cost efektif, ya. Perlu diingat tadi bahwa ini adalah sangat operator dependent, ya. Jadi untuk bisa dikatakan mahir, at least kalian mengerjakan 200 pemeriksaan, ya, untuk Doppler karotis. Awalnya mungkin susah, lama-lama bisa cepat sekali, ya. Mungkin 5 menit juga selesai kalian, ya. Jadi saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan, ya. Silakan dicatat, nanti bisa disampaikan pada sesi diskusi saat presentasi.
atau mungkin kalian bisa email ke saya, silakan, atau WA, ya, nomor saya juga kalian sudah simpan. Jadi kalian bisa bertanya tentang materi kuliah ini, dan jangan lupa ya, tugas sudah saya upload ya di learning management system kita. Tolong dikerjakan. Jadi nanti dalam waktu 1 minggu kalian mohon mengerjakan, dan nanti minggu depan kita akan presentasi untuk membahas tugas yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman semua ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.